Muslihat para wali dan gugatan Ki Lontang Semarang. Setelah para murid Syekh Siti Jenar menjadi mayat, Sunan Bonang memerintahkan punggawanya untuk memperlakukan jenazah mereka dengan sebagai mestinya. Tetapi hanya jenazah Syekh Siti Jenar saja yang akan dibawa pulang sendiri oleh Sunan Bonang karena akan diberikan kepada Raja Bintara. Serah terima jenazah para murid Syekh Siti Jenar dilakukan oleh Sunan Kalijaga kepada para ahli warisnya. Para ahli waris yang terdiri dari laki-laki dan perempuan pun menerimanya dengan baik dan merasa senang karena kerabat mereka telah mencapai kehidupan sejati. Para rombongan lalu membawa jenazah Syekh Siti Jenar ke Masjid Demak. Sembari menunggu pagi, para wali yang berjaga menyandungkan puja-puji sebelum esok dilaksanakan upacara penguburan. Namun tak disangka ketika para wali melaksanakan sholat, wirid, dan lain-lain, tercium bau harum dari jenazah Siti Jenar. Sunan Bonang lalu meminta para santri yang turut berjaga di dalam masjid untuk keluar masjid. Pintu masjid ditutup rapat. Para wali mendiskusikan apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Tak hanya bau harum di dalam masjid, juga terdapat biang lala yang melingkari keranda mayat yang indah kelihatannya. Keranda mayat lalu dibuka dan para wali terkejut ketika melihat jenazah Syekh Siti Jenar tampak seperti rembulan. Para wali pun bergantian mengecup kuku jempol kaki sang mayat, dan ketika hendak dikembalikan di dalam keranda, Syekh Maulana melarangnya. Syekh Maulana menyampaikan pikirannya untuk mengganti mayat di dalam keranda dengan bangkai anjing. Pikiran itu timbul karena pihaknya tidak ingin ada orang lain yang terpikat dengan tindakan Syekh Siti Jenar. Syekh Maulana memerintahkan Sunan Kudus untuk mencari bangkai anjing yang kudisan. Sementara jenazah Syekh Siti Jenar yang asli akan dikubur dibawa ke pengimaman menghadap ke barat. Penguburan ini bersifat rahasia. Bebarengan dengan bangkai anjing yang telah didapatkan, lubang penguburan Syekh Siti Jenar yang asli telah selesai. Dengan terburu-buru para wali menguburkannya. Dan seperti rencana Syekh Maulana, di dalam keranda diletakkan bangkai anjing kudisan tersebut. Pada malam itulah para wali kemudian menjaga keranda yang telah berisi dengan bangkai anjing kudisan hingga pagi hari. Setelah salat subuh, para santri berduyun-duyun menuju masjid karena telah mendengar kematian Syekh Siti Jenar. Sementara di dalam keraton, Raja Demak Bintara meminta kepada rombongan yang diutus mengeksekusi Syekh Siti Jenar, yakni Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Geseng, dan Sunan Modang, untuk memberikan laporannya di penghadapan kerajaan. Kelima wali itu pun menceritakan perjalanan tugas mereka dari awal hingga akhir. Setelah menceritakan semua, Raja Demak Bintara bersama kelima wali dan rombongannya menuju masjid hendak menyaksikan prosesi pemakaman Syekh Siti Jenar. Namun para santri menyaksikan pemakaman itu pun terkejut
bukan kepalang terkejutnya. Keranda yang awalnya diyakini berisi jenazah Syekh Siti Jenar setelah dibuka rupanya berisi bangkai anjing yang kudisan dan bau busuk. Raja Bintara terheran-heran. Begitu pula para santri yang menyaksikan. Mereka menepuk dada kebingungan. Raja Bintara lalu memerintahkan bangkai anjing itu digantung di perempatan alun-alun. Maksudnya tak lain adalah supaya bisa dijadikan tontonan bagi masyarakat yang lewat. Hal itu disusul dengan perintah raja untuk membuat undang-undang baru yang ditujukan kepada masyarakat Jawa agar surat yang ditulis oleh juru tulis adalah sebagai berikut. Tidak boleh mencela agama, mengejek, membuat malu keluhuran di dunia mulia, dan menyembah Tuhan yang Maha Kuasa hingga datang kiamat kelak. Itulah yang harus dilaksanakan selama-lamanya. Siapa yang melanggar syariat Rasulullah akan mendapatkan hukuman keadilan dari kerajaan. Dan hukuman pengadilan yang serupa dengan Syekh Siti Jenar. Jasadnya berubah dari anjing menjadi anjing merah, berbelang, kudisan, seperti yang digantung. Inilah jenazah Syekh Siti Jenar. Demikianlah akhir dari undang-undang tersebut ditandatangani oleh Kanjeng Sri Bupati Sultan Adi Panatagama Bintara. Surat undang-undang yang telah ditulis di dalam kertas ditandai dengan gambar dua tangan yang menuding. Surat itu ditempelkan dengan bangkai anjing yang digantung di perempatan jalan. Harapannya ketika orang melihat bangkai tersebut, dilihat pula surat undang-undang tersebut. Maksud dari gantungannya bangkai tersebut tak lain adalah supaya masyarakat tidak meniru ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap sesat. Syekh Siti Jenar dianggap telah mencemooh syariat, meskipun sebenarnya mengajarkan keutamaan. Bangkai anjing lalu diturunkan dan dikuburkan setelah cukup lama digantung. Di sebelah barat pengimaman masjid, bangkai itu dikuburkan tanpa upacara penghormatan. Peristiwa yang dialami Syekh Siti Jenar menyebar ke berbagai penjuru. Kabar itu didengar oleh Ki Lontang Semarang, yaitu salah satu murid Syekh Siti Jenar. Dalam batinnya ia terheran-heran karena gurunya telah dijelek-jelekan di depan umum. Seumur hidup Ki Lontang pun tak pernah melihat peristiwa jenazah manusia yang berubah menjadi anjing. Ia pun sangat yakin bahwa kejadian itu hanyalah siasat dari para santri pembohong yang mendambakan surga di kemudian hari. Padahal menurut Ki Lontang, para santri itu belum dapat membuktikan keberadaan surga dan kehidupan sejati. Berbeda dengan Syekh Siti Jenar yang telah hafal Al-Quran dan membuktikan kesaksian asal-usul kehidupan. Bahkan Syekh Siti Jenar juga mampu mengakhiri hidupnya di dunia ini atas kehendak pribadi. Jadi Ki Lontang menilai ajaran Syekh Siti Jenar begitu jelas dan tidak membingungkan. Selanjutnya Ki Lontang mendatangi Masjid Demak dengan tanpa tata krama. Dirinya mondar-mandir di sekeliling santri dan ulama yang telah berada di masjid. Mereka sebelumnya tidak mengenal siapa itu orang, sehingga dianggap orang gila
karena mengumpat dan mondar-mandir tidak karuan. Ki Lontang kemudian duduk dan menjawab ketika ditanya Sunan Kalijaga. Ia pun menepis anggapan Sunan Kalijaga yang mengatakan bahwa dirinya berlaku tidak sopan. Ki Lontang tak segan-segan menjawab dengan lantang dan memperkenalkan siapa dirinya. Ia juga mengaku bahwa semasa kecil Sunan Kalijaga atau Raden Syahid adalah temannya, teman bermain dadu. Halnya saja, kata Ki Lontang, Raden Syahid sekarang sudah menjadi wali. Melihat tingkah laku Ki Lontang yang seenaknya, Syekh Dumba ikut menyahut. Ia menyampaikan keberatannya atas tingkah laku Ki Lontang, terutama karena ia merupakan pengikut Syekh Siti Jenar. Bagi Syekh Dumba, orang yang takjim adalah orang yang menghormati sesamanya. Hal itu sama dengan ketika ia menghormati diri sendiri. Menurut Syekh Dumba, seseorang yang ingin mendapatkan keluhuran hendaknya juga meluhurkan orang lain. Kebaikan sebagaimana pemahaman Syekh Dumba berarti bukan sesuatu yang terwujud atas kehendak diri pribadi. Sedangkan perilaku Ki Lontang telah merusak tatanan atau ketentraman masyarakat. Dengan tegas Ki Lontang lalu menanggapi pernyataan Syekh Dumba dan sampaikan ajaran-ajaran yang diperoleh dari Syekh Siti Jenar sebagai gurunya. Perihal dakwah yang disampaikan Syekh Dumba dan para wali kepada masyarakat umumnya dianggap kibul belaka, begitu kata Ki Lontang. Ki Lontang masih mempertanyakan keberadaan Yang Maha Suci yang dimaksud oleh para wali, serta ganjaran berupa surga dan neraka yang kelak katanya diterima manusia. Dalam keyakinan Ki Lontang, zat Allah manunggal dalam diri pribadi. Perihal kehidupan yang sekarang dilakoni di dunia adalah kematian, sedangkan yang dianggap khalayak umum sebagai kematian adalah kehidupan sejati itu sendiri. Hal ini seperti halnya yang diajarkan oleh Syekh Siti Jenar yang jenazahnya telah ditukar oleh para wali dengan bangkai anjing kudisan. Ki Lontang pun mengetahui siasat para wali itu. Hal itu didasarkan pada dalil yang berarti lepasnya hidup, mayat busuk menjadi tanah. Pernyataan Ki Lontang justru menyakiti para wali. Sunan Bonang lalu mengajaknya untuk melakukan laku syariat. Sebagai seorang ulama, Ki Lontang seharusnya berbudi pekerti baik, sabar dan senantiasa mengharapkan keselamatan ketika hidup di dunia. Sunan Bonang juga menceritakan awal mula pengangkatan Syekh Siti Jenar sebagai wali sebagai pihak yang mewisuda Syekh Siti Jenar. Sunan Bonang pun masih melaksanakan salat 5 waktu dan laku syariat yang lain. Namun lagi-lagi Ki Lontang membantah. Ia pun menjabarkan pemahaman sholat yang ia peroleh dari gurunya Syekh Siti Jenar. Menurut keyakinan dari keluar dan masuknya napas, pendengaran dan kewaspadaan dalam melihat adalah sholat itu sendiri. Kekhawatiran seseorang ketika sakit hingga takut kehendak kehilangan hartanya merupakan bukti bahwa seseorang tersebut masih takut meninggalkan dunia. Padahal kehidupan sejati merupakan tempat bertemunya manusia dengan yang meninggalkan jasadnya atau bangke dengan Yang Maha Agung. Seseorang yang telah tekun berzikir
dengan harapan dapat bertemu Tuhannya. Bagi Kilontang, itu juga adalah kepura-puraan belaka. Bagi Kilontang, hal itu adalah sebuah kesesatan. Segala ajakan dakwah selama ini yang diserukan oleh para wali, menurut Kilontang, adalah suatu kepalsuan. Kilontang menerangkan bahwa apa yang diyakini para wali sebagai kehidupan di dunia adalah kematian itu sendiri. Sementara akhirat atau apa yang dianggap sebagai kematian adalah kehidupan itu sendiri. Sebab menurut Kilontang, dalam kehidupan sejati, orang tak kenal batas waktu, tak kenal sakit, susah dan sedih. Mereka abadi di sana. Sunan Ampel lalu menyahut dengan lembut dan menanyakan maksud kedatangan Kilontang, pun menjawab seperti dalam gambaran naratif berikut ini. Adapun yang menjadi tujuan saya ke sini adalah ingin memberikan sedekah perkataan kepada para wali. Janganlah malu mengambil perkataanku yang berjumlah 3 perkara. Pertama, jangan berlaku bohong yang tiada terkira-kira, nanti akan ditertawai. Kedua, janganlah kalian merusak peninggalan zaman kuno seperti rontar, sastra yang indah, tulisan di batu, kayu, dan batu petilasan jangan dilebur. Ketahuilah bahwa yang disebut bangsa Jawa, kebudayaannya tidak bisa hilang. Ketiga, jika disetujui, buanglah masjid ini. Sirnakanlah dengan menggunakan api. Saya kasihan keturunan kalian tidak urung akan mabuk kulhu, tergira-gira terhadap Allah, berangan-angan tiada berjumpa. Ajakan untuk membongkar Masjid Demak oleh Kilontang didasarkan pada ramalan Prabu Brawijaya. Menurutnya, kelak banyak santri berhati hampa yang menuhankan batang bambu yang kosong. Banyak yang akan salah kaprah dalam memahami Tuhan. Misalnya, tarikan napas dalam asma Allah, keduanya dipuji-puji sebagai Tuhan. Hal itu pun sudah terjadi, seperti halnya para wali yang menuhankan sesuatu yang tidak ada, padahal mereka sendiri belum menyaksikan Tuhan. Hal itu juga diperkuat dengan satu dalil yang berbunyi, yang berarti orang yang menyembah asma tanpa wujud benar-benar harus dicegah. Hal itulah yang membuat Kilontang semakin bersikukuh mengajak para wali dan santri lainnya untuk bergegas meninggalkan masjid. Sebagai manusia, kelak mereka juga akan mempunyai keturunan, sehingga Kilontang pun amat mengkhawatirkan generasi yang akan datang. Dikhawatirkan para generasi mendatang akan semakin keliru dalam memahami agama. Makanya Kilontang amat yakin dengan pernyataan yang didasarkan ajaran gurunya, yaitu Syekh Siti Jenar. Dalam hal ini, ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar dipetik dari kitab Kailani. Selanjutnya, Kilontang menuju ke mimbar masjid. Ia hendak menyusul sang guru moksa. Mencapai kehidupan sejati, atau dengan kata lain akan meninggalkan jasadnya atau bangkainya dari dunia. Kilontang juga mempersilahkan para wali untuk mengganti jasadnya dengan bangkai binatang, seperti yang telah diperlakukan kepada Syekh Siti Jenar.
Kilontang segera meminum air nirmala, seperti yang dilakukan para murid-murid Syekh Siti Jenar yang telah 4 meninggal, menyusul sama persis yang dilakukan Syekh Siti Jenar. Sirnalah nyawanya, jasadnya bergelimang di lantai. Melihat kejadian itu, para wali terkejut lalu menguburkan jasad Kilontang sebagai lazimnya.